Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ittaqullah Jamaah rahimakumullah.
Sebagaimana rukun khutbah pada setiap khutbah, bahwa khotib akan selalu untuk mengajak takwa kepada para jamaah sekalian dan khususnya para khotib pribadi. Marilah kita senantiasa bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenarnya, dengan mentaati, melaksanakan apa yang sudah diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, dan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, mudah-mudahan ketakwaan kita dan keimanan kita akan selalu bertambah dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah semata, saat ini kita berada dalam dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita berada di dalam hari Jumat, Sayyidul Ayyam, di mana di hari Jumat ada saat yang mustajab di dalam kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua, kita sedang ditakdirkan untuk berada di dalam masjid untuk melaksanakan kewajiban kita menjalankan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan masjid ini atas izin Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, usia kita akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Sulit sekali kita ini mencari orang atau saudara kita yang hidup berusia 100 tahun. Usia kita tetap terbatas atas kehendak Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang paling mendesak untuk kita laksanakan, untuk kita berbuat, yang pertama adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam hal kebaikan. Ketika kita berlomba-lomba di dalam pangkat dan jabatan, sudah pasti jabatan dan pangkat yang terakhir adalah pensiun. Ketika kita berlomba-lomba di dalam harta, sudah ada kepastian bahwa harta kita yang terakhir adalah kain kafan. Ketika manusia berlomba-lomba dalam hal kemewahan kendaraan, sudah pasti kendaraan kita yang terakhir adalah keranda kematian. Maka dari itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang kedua
adalah kita menjemput pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan, maka Fir'aun pun ketika itu masih sempat, masih berpikir untuk memohon ampun kepada Allah, masih sempat untuk berkeinginan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun terlambat. Kesempatan itu sudah tidak berlaku bagi Fir'aun. Dan satu kenikmatan yang amat sangat berharga buat kita atau manusia pada umumnya yang masih sempat berpikir dan bernafas untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita yang sudah menyatakan beriman kepada Allah atau manusia pada umumnya, baik yang beriman atau yang tidak beriman, dalam kehidupan ini kita selalu diperdengarkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu panggilan yang disuarakan 5 waktu di dalam masjid-masjid, yaitu panggilan adzan untuk syarat. Panggilan ini tidak bisa diwakilkan. Solusinya adalah kita laksanakan sholat sebelum kita disolatkan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anil fajr. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu zuhur dan asar, dan ketika matahari terbenam, yaitu maghrib dan isya. Dan dirikanlah sholat subuh, sholat fajar, karena sholat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Inilah solusi untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diwakilkan. Panggilan yang kedua, yaitu panggilan ibadah haji bagi manusia, bagi mereka yang mempunyai iman dan yang mempunyai kecukupan harta. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Panggilan kematian tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diundur-undur lagi waktunya. Maka sebelum panggilan kematian itu ditujukan kepada kita, maka apa yang kita laksanakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan kematian, kalau mau lari silahkan lari, tapi ingat, innal mautal ladzi tafiruna minhum fa innahum mulaqikum. Kematian yang kamu lari darinya, maka kematian itu pun akan menjemputmu. Mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Kalau sudah panggilan yang terakhir ini dipanggil oleh Allah, maka siapapun tidak akan mampu dan bisa untuk menolongnya. Yang berprofesi dokter pun tidak akan mampu untuk menolongnya, karena dokter itu sendiri akan mati juga.
pengawal yang tangguh dan bagaimana canggihnya dan ahlinya pun tidak akan bisa menyelamatkan apa yang dikawalnya. Karena pengawal itu baik TNI Polri semuanya akan mati juga. Maka jamaah sekalian, sebelum panggilan yang terakhir ini akan menjemput kita, maka sekali lagi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau berpikir, itulah orang yang cerdas. Menurut sebuah hadis, aksaruhum lil mauti dzikra wa aksaruhum lima ba'dahu istaqdada ulaika aqyasun. Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka itulah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan yang sedikit dan yang singkat ini akan membuat kita selalu ingat dan sadar bahwa kita ini siapa, sedang di mana, dan akan mau kemana. Dan selalu sadar akan takdir Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimahullah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita persiapkan diri kita, iman kita, niat kita, bahkan kesehatan kita untuk menyambut panggilan Allah yang khusus untuk orang yang beriman, yaitu memasuki bulan Ramadan, di mana panggilan ini ditujukan khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah beberapa hari dan sesuai kalender Muhammadiyah kita akan tarawih tanggal 17 dan masuk puasa Ramadan tanggal 18 insyaallah. Sekali lagi, betapa sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, sehingga kalau mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka titel kita adalah menjadi manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selain orang yang bertakwa tidak akan memperoleh kebahagiaan di surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa 'indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.